Halo semua, kembali lagi di materi biologi tentang ekosistem kelas 10. Pada materi yang lalu, kita sudah membahas banyak tentang ekosistem, mulai dari komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, aliran energi, piramida ekologi, produktivitas. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang daur biogeokimia dan dinamika komunitas. Yang kelima, daur biogeokimia adalah perputaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan. Proses ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. 5 jenis daur biogeokimia adalah daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur belerang, atau sulfur ya. Yang pertama, daur karbon. Unsur karbon di atmosfer berbentuk senyawa karbon anorganik atau CO2. Seluruh makhluk hidup terdiri dari unsur karbon. Di sini ada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya terdiri dari karbon. Nah, ketika tumbuhan dan hewan nanti mati, maka dia akan menjadi detritus atau serpihan ya. Nah, sementara di situ pembakaran itu akan menghasilkan CO2 di udara, kemudian proses pernapasan atau respirasi juga akan mengeluarkan CO2 ke lingkungan atau ke udara. Nanti CO2 ini akan ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan hijau untuk dilakukan proses yang namanya proses fotosintesis ya. Dimana proses fotosintesis itu nanti bahan dasarnya adalah CO2, kemudian ditambahkan air, klorofil, dan cahaya matahari sehingga menghasilkan energi dan juga oksigen atau O2 yang akan dipakai oleh hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, kalau misalnya tumbuhan tersebut mati, maka dia juga akan menjadi serpihan atau detritus, kemudian akan dilakukan dekomposisi oleh dekomposer atau mikroba tanah seperti cacing tanah, keluing, jamur, dan sebagainya. Setelah itu dia akan hancur ke dalam tanah. Daur selanjutnya adalah daur nitrogen. Nitrogen adalah unsur terbesar di permukaan bumi, kemudian merupakan penyusun senyawa organik berupa protein. Nitrogen tersedia dalam bentuk NH4 atau amonium dan NO3 atau nitrat. Bagian penting dari daur nitrogen yang pertama adalah fiksasi, proses pengikatan nitrogen bebas oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kedua, amonifikasi, proses pembentukan amoniak dari organisme yang telah mati. Amonifikasi adalah proses perubahan amoniak menjadi nitrit oleh Nitrosococcus atau Nitrosomonas, dilanjutkan perubahan nitrit menjadi nitrat oleh Nitrobakter. Keempat adalah denitrifikasi, perubahan nitrat menjadi nitrogen bebas di udara. Yang ketiga adalah daur air. Daur ini terjadi melalui proses fisik atau H2O, jadi tidak melalai proses kimia. Istilah penting dalam daur ini adalah evaporasi, penguapan air di seluruh permukaan bumi ketika terkena cahaya matahari ya. Kemudian selanjutnya ada transpirasi, pengeluaran uap air melalui stomata. Ini hanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian infiltrasi, air hujan masuk ke dalam tanah secara vertikal. Sirkulasi adalah setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah akibat dari gravitasi bumi. Jadi daur hidrologi atau daur air dapat dilihat dari skema di samping ini ya. Jadi bebas untuk menentukan dari mana namanya daur, dia tidak akan pernah terputus. Kemudian yang keempat, daur fosfor, berasal dari pelapukan batuan mineral terutama fosfat, makanya disebut sebagai daur fosfor. Nah, daur fosfor itu bisa berasal dari kotoran burung atau guano, nanti disebut sebagai guano. Kemudian bisa juga berasal dari fosil tulang belulang yang telah membatu ya. Nah, kemudian sudah terendam lama, kemudian nanti terjadi proses pencucian sehingga menghasilkan fosfat juga. Nah, nanti fosfat ini bisa dimanfaatkan juga biasanya terutama oleh para petani untuk dilakukan pemupukan ya. Nah, kemudian fosfat juga bisa dihasilkan dari ekskresi ya, sistem pengeluaran berupa urea yang kemudian dilakukan penghancuran oleh dekomposer sehingga nanti juga akan sama menghasilkan fosfat. Selanjutnya adalah
Daur yang kelima, daur sulfur atau belerang. Belerang itu berasal dari gas gunung Merapi, pembakaran bahan bakar fosil, peleburan biji yang mengandung senyawa belerang, seperti tampak pada gambar di samping. Jika terjadi hujan, apabila jumlah belerangnya banyak, maka akan terjadi yang namanya hujan asam ya, karena belerangnya cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika komunitas atau suksesi. Adalah perubahan komunitas yang terjadi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang berbeda dari komunitas semula. Proses suksesi berakhir jika suatu komunitas atau ekosistem telah stabil atau disebut sebagai klimaks. Klimaks itu boleh juga dikatakan sebagai seimbang atau homeostasis, adalah di mana seluruh anggota komunitas telah mencapai keseimbangan yang dinamis atau keseimbangan yang terjadi terus-menerus. Suksesi diawali dari tumbuhan perintis atau pionir, dikatakan juga sebagai tumbuhan pionir. Contohnya seperti lumut daun, lumut kerak, dan beberapa tumbuhan tingkat tinggi seperti tumbuhan paku. Berdasarkan kondisi habitat pada awal suksesi terjadi, itu akan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah suksesi primer, dan yang kedua suksesi sekunder. Nah, apa sih beda dari keduanya ini? Akan kita lihat pada tabel berikut. Dilihat dari faktor pertama, komunitas asal. Kalau suksesi primer itu hilang semua, tidak ada yang tersisa di permukaan bumi. Sementara suksesi sekunder itu masih ada sebagian populasi atau komunitas yang hidup. Sementara kalau dilihat dari segi lahan, suksesi primer nanti lahannya karena hilang, maka dia menjadi terbuka. Sementara suksesi sekunder, lahannya masih tertutup oleh sebagian vegetasi yang rusak atau terganggu tadi. Kemudian vegetasi awal perkembangan ekosistem. Pada suksesi primer, adanya vegetasi perintis atau tanaman perintis seperti lichen, lumut hati, lumut daun, ganggang biru, maupun tumbuhan paku. Kalau pada suksesi sekunder, itu ada juga vegetasi perintis nanti berupa perdu atau semak-semak dan juga pepohonan kecil. Kemudian dilihat dari yang bagian selanjutnya, asal kehidupan. Karena semuanya hilang, maka suksesi primer itu semua berasal dari luar habitat asli. Sementara suksesi sekunder, karena sebagian saja yang hilang, maka sebagian itu berasal dari habitat asli, dan sebagian lainnya itu berasal dari habitat di luarnya. Demikian video kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.